minta maaf karena ngasih waktunya, penjelasannya baru hari ini udah seminggu lebih, karena pengennya lebih bener penyampaiannya, jadi nggak ngarang-ngarang ya, ngarangnya cukup di sekolahan aja dulu. Nah sekarang nggak usah mengarang. Oke, gue mau jelasin aja karena udah gue tulis. Gue juga nggak pandai seperti Mbak Ria yang bisa tanya jawab, karena bukan bidang gue kayak lulus semua di belakang layar juga. Jadi gue catat apa yang gue udah tanyain ke dokter, apa yang gue tahu, dan dokter jawab apa yang gue tanya sama dokter. Jadi kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat semuanya, teman-teman wartawan, teman-teman yang udah kirim doa buat Mbak Ria. Terima kasih. Saya mewakili dari Ria Irawan dan keluarga. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada dokter-dokter yang ada di RSCM dengan rendah hati dan penuh kesabaran menghadapi semua pasien dan Ria Irawan khususnya. Selama dirawat, bukan cuma Ria Irawan yang dirawat, tapi juga banyak pasien yang dirawat. Jadi emang harus menunggu giliran untuk Ria yang dapat dipegang juga gitu ya. Juga saya ucapkan berjuta terima kasih buat semua orang yang udah mencintai Ria, selalu kirim doa, support buat Ria. Semoga Tuhan yang saya sembah memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang mengirimkan doa kepada Ria. Terus, dan terkait berita istri saya yang selama ini simpang siur atau ada berita atau ada penjelasan yang narasinya kurang benar, saya ingin menyampaikan bahwa Ria Irawan beberapa tahun yang lalu pada tahun 2014 menjalankan operasi penebalan dinding rahim, dan dokter memvonis adanya sel CA atau kanker endometrium ya, ingat ya, endometrium stadium 3C. Setelah menjalani kemoterapi dan radiasi sesuai anjuran dokter selama 1,5 tahun, istri saya bersih dari kanker. Tapi tidak berselang lama, tahun 2017 sel kanker itu keluar lagi di bagian diafragma. Dan istri saya kembali menjalankan kemoterapi, tetapi kali itu tidak disertakan radiasi, tidak seperti yang di awal, kemo dan radiasi. Kan? Terus hingga sampai saat ini di tahun 2019 sel kanker itu terlihat kembali dari hasil MRI di bagian kepala. Itu ada terdapat massa atau tumor di bagian kepala, dan ada juga di bagian paru-paru. Dan massa tumor yang di bagian kepala itu menekan saraf otak istri saya, yang mengakibatkan agak sedikit sulit berbicara dan kehilangan keseimbangan. Bukan cuma sampai di situ, masa itu juga terlihat di bagian kiri paru bawah. Tapi semua harus dijalanin seperti apa yang dokter rencanakan untuk melakukan langkah awal, yaitu dengan radiasi di bagian kepala yang terdapat tumor itu sendiri. Jadi sebenarnya tumor itu dikecilkan aja untuk tidak menekan urat saraf di bagian kepala. Setelah nanti akan melakukan sinar bagian kepala selama 10 kali, akan dilakukan namanya paliatif kemo untuk bagian tubuh seperti paru dan sebagainya lah gitu. Jadi sel kanker ini disebut metatasis yang berasal dari endometrium, sel kanker awal yang istri saya alami. Jadi ini bukan yang hal baru, ini udah dari tahun 2014. Jadi saya ucapkan kayaknya cukup sampai situ aja ya. Mbak Ria juga baru selesai radiasi,
butuh waktu istirahat gitu. Dan terima kasih ya udah mau nunggu, maaf banget. Jadi saya cuma mau menjelaskan bahwa ini endometrium, sel anak kanker dari endometrium yang menyebar ke bagian kepala dan paru. Jadi bukan tumor yang baru lagi atau apa, enggak, tetap sama. Cuma ini anaknya dari endometrium yang lama. Oke, terima kasih. Oke, sekarang gue Instagram yuk. Sekarang dia balik dulu. Oke, balik yuk dari situ ya. Ya. Di situ. Aku tadi bilang ya sama Mbak Ria, semoga sehat. Oke. Ini siapa nih? Dulu jangan sedih, beritanya lagi sedih, jangan. Iya.